jantung Mongolia yang dingin dan tandus, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Rhejang Hyang. Ia adalah sosok yang penuh dengan semangat dan visi yang luas. Hatinya tak pernah puas dengan keterbatasan alam di sekitarnya. Ia memimpikan tanah yang lebih subur dan kehidupan yang lebih melimpah untuk dirinya dan kaumnya. Pada tahun 2090 sebelum Masehi, Rhejang Hyang memutuskan untuk mengumpulkan sekelompok orang pilihan. Bukan hanya mereka yang dikenal sebagai pemburu ulung dan penjelajah tangguh, tetapi juga para pembuat kapal yang terampil. Tekad mereka bulat untuk meninggalkan Mongolia, bukan hanya melalui daratan, tetapi juga dengan melintasi samudra luas yang penuh misteri dan tantangan. Dengan semangat yang membara, kelompok ini mulai bekerja keras membangun kapal layar yang kokoh. Kayu-kayu terbaik dipilih dengan cermat, tali temali dibuat dengan teliti, dan layar dikreasikan sedemikian rupa agar dapat menangkap angin samudra dengan sempurna. Kapal ini bukan hanya alat transportasi, ia menjadi simbol harapan dan cita-cita mereka akan kehidupan yang lebih baik. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, kapal layar yang megah pun akhirnya selesai. Dengan penuh keyakinan dan doa, Rhejang Hyang dan kelompoknya mengibarkan layar dan meninggalkan pantai Mongolia. Perjalanan mereka melintasi samudra penuh dengan tantangan yang tak terduga. Namun, semangat mereka tetap menyala dan tidak pernah surut. Bintang-bintang di langit malam menjadi penunjuk arah mereka, sementara matahari menjadi kompas alami di siang hari. Setiap malam, mereka bermalam di atas dek kapal, memandang langit yang luas dan berdoa untuk keselamatan serta keberhasilan perjalanan mereka. Mereka berlayar melewati pulau-pulau kecil yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, menyaksikan keindahan alam yang begitu beragam dan mempesona. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencarian tanah baru. Ia adalah perjalanan yang menguji ketahanan, persaudaraan, dan keberanian mereka. Rhejang Hyang, dengan kepemimpinan yang bijaksana dan keberanian yang luar biasa, berhasil membawa kaumnya melewati segala rintangan yang menghadap. Hari-hari berlalu di atas kapal layar dengan penuh tantangan dan harapan. Ombak yang ganas menerpa lambung kapal, menciptakan derak kayu yang mendebarkan hati. Angin laut yang kencang mengibarkan layar besar, membawa kapal melaju melewati ombak. Matahari yang terik menyinari wajah para pelaut, membakar semangat mereka untuk terus maju meskipun persediaan makanan semakin menipis. Untuk bertahan hidup, para pelaut harus menjadi sangat pandai dalam mencari sumber makanan di tengah lautan yang luas dan tak bertepi. Salah satu cara yang mereka andalkan adalah dengan memancing. Dengan peralatan sederhana yang mereka bawa dari daratan, mereka mencoba menangkap ikan untuk mengisi perut mereka yang kelaparan. Tali-tali yang terbuat dari serat tanaman, kayu yang diruncingkan sebagai mata kail, dan umpan dari cacing laut atau potongan daging menjadi alat perjuangan mereka di laut lepas. Pada masa itu, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, teknik memancing masih sangat sederhana dan penuh tantangan. Mereka melemparkan kail ke dalam air yang dalam, lalu menunggu dengan sabar di bawah terik matahari hingga ada ikan yang tertarik pada umpan mereka. Kadang-kadang, mereka juga menggunakan jaring yang terbuat dari anyaman tali untuk menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Kehidupan di atas kapal menjadi penuh dengan aktivitas dan harapan setiap kali mereka memancing. Setiap kali berhasil menangkap ikan, sukacita yang luar biasa menyelimuti mereka. Namun, perjalanan tidak selalu mudah dan penuh keberuntungan. Ada kalanya mereka harus berhari-hari tanpa hasil tangkapan. Di saat-saat seperti itu, mereka saling menguatkan dan tetap optimis. Dalam kesulitan, mereka menemukan kekuatan untuk terus bertahan dan melanjutkan perjalanan mereka. Di laut menjadi sebuah ujian ketahanan fisik dan mental. Semangat kebersamaan dan tekad yang kuat menjadi pendorong utama bagi para pelaut untuk tetap berlayar. Mereka tahu bahwa di ujung perjalanan yang panjang dan penuh rintangan ini, ada harapan akan kehidupan yang lebih baik di tanah yang lebih subur dan melimpah. Dan dengan keyakinan itu, mereka terus maju, mengarungi samudra yang penuh misteri dan keajaiban.
Selama pelayaran yang panjang dan melelahkan, Rhejang Hyang dan kelompoknya seringkali disuguhi keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Di tengah lautan lepas yang luas dan kadang sepi, mereka menemukan hiburan dalam bentuk yang paling alami, kehadiran berbagai makhluk laut yang lucu dan menggemaskan. Lumba-lumba yang lincah seringkali melompat-lompat di samping kapal, seolah-olah ikut menemani perjalanan mereka. Dengan riang gembira, lumba-lumba ini melakukan atraksi akrobatik di atas permukaan air, menciptakan pemandangan yang memukau. Anak-anak buah kapal bersorak kegirangan setiap kali melihat atraksi ini. Mereka percaya bahwa lumba-lumba adalah pertanda baik dan akan membawa mereka ke tempat yang aman dan sejahtera. Tidak hanya lumba-lumba, Rhejang Hyang dan kelompoknya juga sering berkesempatan melihat ikan paus yang besar dan gagah berenang dengan anggun di dekat kapal mereka. Semburan air mancur yang keluar dari lubang pernapasan paus menjadi pemandangan yang memukau, menarik perhatian semua pelaut. Mereka terpesona oleh kekuatan dan keindahan makhluk laut raksasa ini yang seolah-olah menunjukkan betapa agungnya ciptaan alam. Pada waktu tertentu, mereka juga melihat penyu laut yang berenang perlahan menuju permukaan untuk menghirup udara. Kura-kura laut dengan cangkangnya yang keras menjadi simbol kekuatan dan umur panjang bagi mereka. Setiap kali melihat makhluk ini, para pelaut merasa diberkati oleh kehadiran simbol kehidupan yang tahan lama dan penuh kebijaksanaan. Pertemuan dengan berbagai makhluk laut ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi para pelaut. Mereka mengagumi keindahan dan keharmonisan alam yang mereka temui di tengah perjalanan. Di antara badai dan ombak besar, kehadiran makhluk-makhluk laut ini mengingatkan mereka bahwa ada keindahan dan kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Para pelaut menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran alam semesta. Mereka belajar untuk menghormati dan bersyukur atas segala bentuk kehidupan yang ada di sekitar mereka. Setiap hari di laut menjadi pelajaran baru dalam kehidupan, mengajari mereka tentang keberanian, ketahanan, dan rasa hormat terhadap alam yang agung. Namun di suatu malam, di tengah samudra yang luas dan gelap, kapal layar Rhejang Hyang diterjang badai dahsyat. Angin bertiup kencang, mengombang-ambingkan kapal hingga ke sana kemari. Hujan deras mengguyur, membasahi sekujur tubuh para pelaut, membuat mereka meringkuk ketakutan di dalam kapal. Gelombang besar menerpa lambung kapal dengan kekuatan yang mengancam untuk menenggelamkannya. Saat badai mencapai puncaknya, keheningan yang mencekam tiba-tiba pecah oleh kemunculan sebuah sosok misterius di tengah badai. Sosok itu menyerupai seorang wanita tua dengan rambut panjang terurai dan mata yang menyala hijau. Ia berdiri di atas gelombang, tertawa terbahak-bahak sambil mengendalikan badai dengan gerakan tangan yang anggun. Para pelaut terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka yakin bahwa sosok tersebut adalah hantu laut yang marah karena kehadiran mereka di wilayahnya. Rhejang Hyang, dengan keberanian yang luar biasa, berdiri di haluan kapal menghadapi sosok menakutkan itu. Ia mengangkat tangannya dengan mantap dan, dengan suara lantang, berkata, "Kami tidak ada niatan buruk. Jika kehadiran kami telah mengganggu kedamaian laut ini, kami mohon maaf. Kami hanya mencari tempat untuk hidup dan mengarungi samudra dengan damai." Ajaibnya, setelah itu, badai yang mengamuk mulai mereda. Angin berangsur-angsur tenang, hujan pun reda. Sosok misterius itu perlahan menghilang di tengah kabut, meninggalkan para pelaut yang masih tertegun. Mereka merasa lega karena telah selamat dari bahaya besar. Sejak saat itu, Rhejang Hyang semakin dihormati oleh seluruh anggota kelompoknya. Mereka percaya bahwa pemimpin mereka dianugerahi kekuatan khusus yang mampu menjinakkan kekuatan alam dan mendamaikan roh-roh yang marah. Setelah berbulan-bulan berlayar melintasi samudra luas yang tak bertepi, Rhejang Hyang dan rombongannya akhirnya menginjakkan kaki di sebuah tanah yang subur dan indah. Mereka menyebutnya bumi sebelah, sebuah tanah yang menjanjikan kehidupan baru penuh harapan dan keberuntungan bagi mereka. Dengan semangat yang membara dan visi yang jelas, mereka mulai membangun perkampungan pertama di Kutai Nuak.
Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menjulang dan sungai yang mengalir deras, menciptakan pemandangan alam yang menakjubkan. Di tempat inilah, mereka memulai babak baru dalam sejarah kehidupan mereka, meninggalkan jejak baru yang akan dikenang sepanjang masa. Di bawah kepemimpinan Rhe Zhanghyang, komunitas ini berkembang dengan pesat. Ia adalah sosok pemimpin yang bijaksana, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berburu, dan membangun rumah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur. Gotong royong menjadi asas utama dalam kehidupan mereka sehari-hari, menciptakan kebersamaan yang kokoh dan saling membantu tanpa pamrih. Penghormatan terhadap alam juga diajarkan dengan penuh hikmat, karena mereka memahami bahwa alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Rhe Zhanghyang juga menciptakan sistem sosial dan budaya yang unik bagi komunitasnya. Adat istiadat yang mereka bentuk mencerminkan perjalanan panjang dan adaptasi mereka terhadap lingkungan baru. Mereka mengembangkan tradisi-tradisi yang memperkuat ikatan sosial di antara mereka, seperti upacara adat, tarian, dan lagu-lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sawah-sawah yang subur membentang luas, kebun-kebun yang rimbun menghasilkan buah-buahan dan sayuran, serta sungai yang mengalir deras menyediakan air bersih yang melimpah. Kehidupan di bumi sebelah menjadi simbol keberhasilan dan ketahanan dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Seiring berjalannya waktu, komunitas yang dipimpin oleh Rhe Zhanghyang semakin berkembang dan mulai dikenal dengan nama suku Rejang. Mereka tidak hanya menetap di satu tempat, tetapi mulai merambah ke wilayah-wilayah baru di sekitar Bengkulu. Lahan-lahan pertanian baru dibuka, dan pemukiman-pemukiman kecil mulai dibangun di berbagai sudut tanah subur ini. Lambat laun, pengaruh budaya Rejang menyebar luas ke daerah-daerah sekitarnya, menciptakan jejak sejarah yang sulit dilupakan. Keunikan budaya Rejang, yang memiliki akar kuat dari Mongolia serta adaptasi terhadap lingkungan baru di Bengkulu, menjadikan mereka salah satu suku bangsa yang paling khas dan istimewa di Sumatera. Kesenian, tarian, dan bahasa Rejang menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari suku-suku lainnya. Warisan budaya ini menjadi identitas yang mereka banggakan dan terus lestarikan dari generasi ke generasi. Rhe Zhanghyang dan rombongannya telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi suku Rejang. Mereka adalah pendiri sebuah peradaban yang mampu bertahan selama berabad-abad, mengatasi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Nilai-nilai luhur yang mereka tanamkan, seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Rejang hingga saat ini, menguatkan ikatan sosial dan semangat komunitas mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.